فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى الباب الثامن، bab yang ke-8, haqiqatu awliyaillahi ta'ala, hakikat para wali Allah. Ini juga pembahasan yang sangat agung karena terkait di dalamnya berbagai macam perkara yang penting. Qala al-mu'allif rahimahullah al-aslul khamis bayanullahi subhanahu li awliyaillah, penjelasan Allah subhanahu untuk para walinya. Siapa itu wali Allah? Wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihin bihim, dan pembedaan antara mereka dengan orang-orang yang menyerupakan diri dengan mereka, min a'da'illahil munafiqina wal fujjar, dari kalangan musuh Allah, orang-orang munafikun dan orang-orang yang jahat, menyerupakan diri sebagai wali Allah. Wa yakfi fi hada ayatun min surati Ali Imran. Cukup di dalam masalah ini satu ayat di dalam surat Ali Imran. Wa hiya qauluhu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Rasulullah kepada mereka, jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Al-ayah. Wa ayatun fi suratil Ma'idah, dan cukup untuk menjelaskan masalah ini satu ayat di dalam surat Al-Ma'idah. Wa hiya qauluhu ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa dari kalian murtad dari agamanya, wa sawfa ya'tillahu biqaum, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, cinta kepada mereka, yaitu Allah cinta pada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Al-ayah. Wa ayatun fi Yunus, dan satu ayat di dalam surat Yunus. Sebenarnya adalah dua ayat. Wa hiya qauluhu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya para wali Allah itu mereka tidak tertimpa ketakutan dan mereka juga tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Summa shara al-amru inda aktsari man yad'il ilm. Kemudian jadilah perkara ini, masalah kewalian, menurut kebanyakan orang yang mengaku punya ilmu, wa annahu min hudatil khalq, dan bahwasanya dia termasuk pembawa petunjuk bagi para makhluk, wa hufadhish syara', dan para penghafal dan penjaga syariat, ila anna al-awliya, bahwasanya para wali itu adalah la budda fihim min tarki ittiba'ir rusul, mereka itu harus meninggalkan mengikuti Rasul. Wali itu jangan ikut Rasul, wali derajatnya lebih tinggi. Wa man tabi'ahum falaysa minhum, dan barang siapa mengikuti Rasul berarti dia bukan termasuk wali. Ini ajaran yang sudah terbolak-balik. Wala budda min tarkil jihad, dan harus dia itu meninggalkan jihad yang syar'i pun enggak boleh. Faman jahada falaysa minhum, maka barang siapa berjihad maka dia bukan termasuk para wali. Karena apa? Karena dia akan bertentangan dengan takdir Allah, katanya. Wala budda min tarkil imani wat taqwa, dan dia harus meninggalkan keimanan dan takwa. Tidak lagi dia ikut syariat, karena wali itu sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Bagaimana dia perlu puasa dan sholat setelah itu? Faman taqayyada bil imani wat taqwa, maka barang siapa mengikatkan diri kepada keimanan dan ketakwaan, falaysa minhum, berarti dia bukan termasuk para wali. Ya Rabbana nas'aluka al-afwa wal afiyah,
wahai Rabb kami mohon kepadamu pemaafan dan keselamatan. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar doa. Baik. Sekarang kita masuk kepada syarahnya. Ini perkara yang sangat agung. Akan kita rinci insyaallah. Qaulul mu'allif rahimahullah. Bayanullahi subhanahu li awliya'illah. Penjelasan Allah subhanahu tentang para wali. Al-awliya jam'ul wali. Para wali, jamak dari wali. Wa huwa minal walayah. Dan ini adalah diambil dari masdar walayah. Boleh juga wilayah. Tetapi walayah itu lebih dekat. Karena apa? Walayah nanti masuk kepada apa? Kecintaan, kedekatan, dan pertolongan. Dan itulah yang diinginkan dalam masalah ini. Bukan dari wilayah. Wilayah maksudnya adalah kekuasaan. Bukan itu yang diinginkan. Baik. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Wal walayah bisul adawah. Walayah itu adalah kebalikan dari permusuhan. Berarti apa? Kecintaan. Wa aslul walayah al-mahabbatu wal qurb. Asal dari walayah adalah kecintaan dan kedekatan. Sebagian ulama yang lain menambahkan makna yang ketiga dan itu benar, yaitu apa? An-nusrah, yaitu pertolongan. Karena Allah waliyuna maksudnya adalah Allah penolong kita. Wa aslul adawah al-bughd wal bu'd. Dan asal dari permusuhan adalah kebencian dan kejauhan. Berarti dari makna dasar walayah kita sudah sedikit mendapatkan gambaran wali itu bagaimana. Wali Allah, orang yang cinta dan dicintai Allah, orang yang dekat kepada Allah dan dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah, dan orang yang menolong agama Allah dan Allah pun menolong dia. Wa qad qil, ada yang mengatakan innal wali summiya waliyan min muwalatihi li ta'at. Wali itu dikatakan wali diambil dari apa? Al-muwalah, yaitu terus-menerus. Dia itu terus-menerus taat kepada Allah. Ai mutaba'atuhu laha, yaitu dia selalu menyusuli ketaatan dengan ketaatan yang berikutnya, rajin ibadah. Wal awwal ashah, dan yang pertama itulah makna yang benar. Walaupun makna yang kedua ini ada keterkaitan, tetapi kita sekarang masih membahas apa asal dari maknanya. Wal wali al-qarib, dan wali itu adalah orang yang dekat. Fayuqal, dikatakan hada yali hada, orang ini dekat dengan orang itu. Seperti hadis masalah apa itu? Masalah keimamahan dan shaf. Rasulullah bersabda, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang dekat kepadaku, dekat kepada imam dari kalian adalah orang-orang yang sudah balik dan orang-orang yang berakal. Liyalini dari waliya yali, yaitu yang dekat. Baik. Selesai dari Al-Furqan baina awliya ar-Rahman wa awliya syaitan. Ini pembahasan yang sangat indah insyaallah. Fa awliya Allahum muhibbuh. Maka para wali Allah adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Al-muqarrabuna ilaih, yang didekatkan kepadanya. Wala yakunu illa minal mu'mininal muttaqin. Dan tidaklah para wali itu kecuali dari kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan kita sudah tahu gambaran iman dan takwa, dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi pembahasan itu. Kama sayati dzikrul adillati ala dzalik, sebagaimana akan datang penyebutan dalil-dalil tentang masalah itu. Qaulul mu'allif rahimahullah, ucapan sang penulis rahimahullah, wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihin bihim, dan pemisahan antara para wali Allah dengan orang-orang yang menyerupakan diri dengan wali Allah, tapi apa min a'da'illah, dari kalangan musuh-musuh Allah, al-munafiqina wal fujjar, orang-orang munafik dan orang-orang yang jahat, yang rajin maksiat. Wa qad zakara Allah Ta'ala alamatin li awliya'ih, dan Allah Ta'ala telah menyebutkan alamat-alamat, tanda-tanda untuk para walinya. Ma yufarriqu biha bainahum wa baina man tashabbaha bihim wa laysa minhum, yang dengan alamat itu Allah memisahkan antara para wali Allah dengan orang yang menyerupakan diri dengan wali Allah padahal dia bukan termasuk dari mereka. Fakama anna awliya Allahumul mu'minunal muttaqun, maka sebagaimana bahwasanya wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa.
Fa'auliya'us syaitan humul kuffar. Maka para wali setan adalah orang-orang kafir. Zahirina kanu au mutasattirin. Orang kafir yang terang-terangan atau orang yang menyembunyikan diri. Yang memakai sitar, memakai apa? Tabir. Dari kalangan munafikin. Wal fujjar, dan orang-orang yang jahat, yang rajin maksiat. Ini adalah teman setan, bukan wali Allah. Baik, sekarang kita ambil satu persatu. Wa amma ta'rifun nifaq. Musuh Allah diantaranya adalah munafiqun. Sekarang nifaq itu apa? Fa'anil Hasan. Hasan ini siapa Hasan? Al-Basri. Ya, Hasan Al-Basri. Hasan bin Yasar Al-Basri, Abu Sa'id. Kana yuqal, dulu dikatakan, dan Hasan mendapatkan ilmu dari para sahabat dan kibarut tabi'in. An-nifaq ikhtilafu sirri wal alaniyah. Kemunafikan itu adalah perbedaan antara kondisi rahasia dia dengan kondisi terang-terangan. Ketika di hadapan manusia demikian, ketika sendirian ternyata lain. Itu nifaq. Wal qawli wal amal, yaitu perbedaan antara ucapan dan perbuatan, itu juga kemunafikan. Wal madkhali wal makhraj, perbedaan antara batiniah dia dengan lahiriah dia. Wa kana yuqal, dulu dikatakan usun nifaq alladhi yubna alaihi nifaq al-kadhib. Dasar kemunafikan, fondasi kemunafikan yang di atasnya itulah dibangun kemunafikan adalah kedustaan. Makanya hadis yang terkait dengan ini apa itu? Ayatul munafik salasah. Yang pertama, idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Bahwasanya ayat yaitu alamat orang munafik ada 3. Kalau bicara dia dusta, kalau berjanji maka dia mengingkari, kalau dia apalagi dipercaya dia khianat. Intinya apa ini semua? Kedustaan. Baik, selesai dari Jami' al-Ulum Sifatun Nifaq wa Dzamil Munafiqin karya Al-Firyabi dan sanadnya sahih kepada Al-Hasan. Al-Firyabi ini adalah syekh dari siapa? Al-Ajurri, Imam Al-Ajurri. Wa qala Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, anna nifaq, telah menyebutkan beberapa kalimat, anna nifaq huwa ikhtilafu sirri wal alaniyah. Bahwasanya kemunafikan itu adalah perbedaan kondisi sendirian dengan kondisi yang banyak orang, kondisi rahasia dan kondisi terang-terangan dia. Berasal dari Jami' Ulum wal Hikam. Itulah masalah kemunafikan. Yang kedua, wa amma ta'riful fujur, definisi dari fujur, kejahatan. Qala Imam Ibnu Rajab rahimahullah fi syarhi, dalam syarah hadis idza khasama fajar, bahwasanya alamat orang munafik ada 4. Hadis siapa itu? Hadis Abdullah bin Amr ibn al-As. Ada 4 alamat munafik idza khasama fajar. Kalau berdebat maka dia apa? Dia curang. Tidak jujur, ikut dalil, tetapi apa? Melompat ke sana kemari, menjelek-jelekan dan sebagainya. Yakni bil fujur, yang diinginkan oleh Rasulullah dengan kefajiran, kejahatan itu apa? An yakhruja anil haqqi amdan, yaitu orang ini sengaja keluar dari kebenaran, bukannya karena tidak tahu tapi sengaja. Yaitu apa? Maksiat, sengaja berbuat kedurhakaan. Hatta yasira haqqu batilan wal batilu haqqan, sehingga jadilah kebenaran itu menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi kebenaran. Itulah al-fujur. Ini orang yang tidak pantas untuk diajak berdebat kalau tipenya semacam itu. Selesai dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Wa qala Ibnu Hajar rahimahullah wa yutlaqu, dan lafaz fujur, kejahatan itu digunakan untuk istilah apa? Al-mail ilal fasad, yaitu kecondongan kepada kerusakan. Wa al-inbi'asi fil ma'asi, dan orang ini memang apa? Dia terbangkitkan untuk berbuat maksiat-maksiat. Inilah fujur. Orang ini namanya fajir. Wa huwa ismun jami'un lisyarr. Inilah kesimpulan dari fujur, yaitu suatu istilah yang mencakup segala macam kejahatan dan kejelekan. Itulah al-fujur. Selesai dari Fathul Bari. Baik. Tanbih, sekarang ada yang perlu diingat. Ja'alal mu'allifu rahimahullah al-munafiqina wal fujjar laisu min awliya'illah. Sang penulis rahimahullah menjadikan orang-orang munafik dan orang-orang jahat tadi, para penjahat, itu bukan dari wali Allah. Wa innama tashabbahu bihim. Hanya saja mereka menyerupakan diri dengan wali Allah, menyamar. Fasil jumlah,
Secara kesimpulannya, anna man kana fi qalbihi iman, barang siapa di dalam hatinya itu masih ada keimanan, fa innahu min awliyaillah, maka dia itu masih termasuk wali Allah ala hasabi imanih, sesuai dengan kadar keimanan dia. Qala Allah Ta'ala berfirman, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini, yaitu Al-Quran kalau di zaman Rasulullah dan setelahnya, atau sesuai dengan masing-masing zaman Nabi tersebut, kepada para orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba kami. Faminhum zalimun li nafsih, di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri, yaitu apa? Sebagian perintah tidak dijalankan, sebagian larangan justru dilanggar. Ini menzalimi dirinya sendiri. Tapi dia masih termasuk wali Allah selama dia masih punya keimanan sesuai dengan kadarnya. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan, kewajiban dilaksanakan tetapi mustahab tidak dilaksanakan, perkara yang haram tidak dilaksanakan tetapi perkara yang makruh dilaksanakan. Nah, ini masih pertengahan, ini masih lebih baik dari yang pertama. Ini juga wali Allah sesuai kadarnya. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba. Sabiq bukan sekedar sabaqah, tapi sabiq, yaitu memang dia berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan itu terjadi dengan seizin Allah. Inilah wali Allah yang tertinggi. Semakin bagus ibadahnya, semakin cepat pertolongan Allah Ta'ala. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah termasuk karunia yang besar dari Allah Ta'ala. Baik. Ba'da an dzakara hadhil ayah, setelah menyebutkan ayat ini, qala Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam mengatakan, wa ummatul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina urisul kitab min ba'dal umamil mutaqaddimah. Mereka itulah yang diwarisi Alkitab setelah umat-umat yang terdahulu. Wa laisa dzalika mukhtassan bi hufadzil Qur'an, dan bukanlah yang demikian itu khusus untuk para penghafal Al-Qur'an. Karunia Allah luas sesuai dengan kadarnya. Bal kullu man amana bil Qur'an, bahkan setiap orang yang beriman kepada Al-Qur'an, fahuwa min haula, maka dia termasuk dari orang-orang yang diwarisi Alkitab. Maka dia termasuk wali Allah sesuai dengan kadarnya. Wa qasamahum ila zalimin li nafsih, dan Allah membagi mereka itu kepada yang pertama orang yang menzalimi dirinya sendiri, berbuat dosa. Wa muqtasid, orang yang tidak sampai berbuat dosa tetapi juga tidak menjalankan yang mustahabat. Wa sabiq, orang yang berlomba-lomba di dalam kebajikan. Selesai dari Al-Furqan. Baik. Wa amma man kana nifaquhu nifaqan i'tiqadiyan, adapun orang yang kemunafikannya itu kemunafikan i'tiqadi sampai pada keyakinan, menyembunyikan kekafiran tetapi menampakkan keislaman, au kana fujuruhu min jinsi fujuril kuffar, atau kejahatan dia itu termasuk jenis kejahatan orang kafir sampai tingkat misalkan memusuhi orang-orang yang beriman karena keimanan mereka, atau sengaja meruntuhkan masjid misalkan. Maka yang semacam ini adalah orang kafir. Kejahatannya adalah kejahatan orang kafir. Fa innahu laisa min ahli iman, maka dia bukan termasuk dari orang-orang yang beriman. Falam yakun min awliyaillah, maka dia bukan termasuk dari wali Allah. Wa in zahara ala yadayhi ba'du khawariqil 'adah, walaupun muncul dari tangan dia beberapa perkara yang luar biasa, khawarik, yang menyelisihi atau yang merusak atau yang merobek ada kebiasaan, yaitu perkara yang luar biasa. Dan ini yang dibanggakan oleh para pendeta-pendeta di negara kita itu. Safari safari pengobatan Kristus dan sebagainya, itu mendatangkan orang yang diusap langsung sembuh. Padahal ini adalah jin yang membantu mereka memindahkan penyakitnya ke pokok tertentu atau ke binatang tertentu, atau dipikulkan kepada pendeta itu sendiri. Untuk apa? Untuk dakwah kepada agama dia. Yusbihu ma kana inda ba'di awliyaillah, menyerupai keajaiban yang dimiliki sebagian wali Allah. Tampaknya sama. Tapi fa inna ma zaka minasyaitan, hanyalah yang demikian itu dari setan. Kenapa? Karena munculnya bukan karena ketaatan pada Allah, tapi ketaatan pada setan. Setan yang menjadi pembantu dia.
Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa hadhil umurul khariqatu lil 'adah. Dan perkara-perkara yang luar biasa ini, yang merusak kebiasaan ini, wa in kana qad yakunu sahibuha waliyan lillah, walaupun boleh jadi pemiliknya itu adalah wali Allah, faqad yakunu aduwwan lillah. Boleh jadi juga pemiliknya adalah musuh Allah. Berapa banyak orang yang kafir tapi dia mampu untuk terbang di udara, atau dia tidak mempan di tusuk senjata, atau juga dia tidak mati ketika ditenggelamkan ke dalam lautan dan sebagainya. Karena setan yang mendukung dia dengan tenaga dalam dia dan sebagainya itu. Fa inna hadhil khawariq takunu li katsirin minal kuffari wal musyrikin. Karena keajaiban-keajaiban ini juga terjadi pada kebanyakan orang-orang kafir dan orang-orang musyrikun. Wa ahlul kitab wal munafiqin, dari kalangan ahlul kitab juga dan para munafiqun. Makanya banyak para orang-orang yang jago kungfu tapi dari kalangan orang-orang apa istilahnya, orang-orang penyembah matahari atau penyembah dewa. Nah, dia mampu terbang, tapi bukan sebagai wali Allah, tapi setan yang memikul dia. Wa takunu li ahlil bidah, dan juga keajaiban itu dimiliki oleh para ahlul bidah. Wa takunu minasyayatin, dan boleh jadi itu adalah dari para setan. Fala yajuzu an yudhan anna kulla man kana lahu syai'un min hadhil umur annahu waliyyun lillah. Maka tidak boleh diduga bahwasanya setiap orang yang memiliki keajaiban ini pasti dia adalah wali Allah. Tidak boleh. Harus dilihat bagaimana kondisi sebenarnya agama orang ini, keagamaan dia. Bal yu'tabaru awliya Allah bi sifatihim. Bahkan dia itu dinilai sebagai wali Allah itu dengan sifat-sifat wali Allah, wa af'alihim, dan perbuatan para wali Allah, sesuai tidak? Wa ahwalihim, dan kondisi wali Allah, allati dalla 'alaihal kitab wa sunnah, yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah. Makanya bagus apa yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan mungkin kalau kita umur panjang kita membaca kitab Tadhhirul I'tiqad punya Imam As-Sun'ani, yang mengatakan itu, idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma' fala tusaddiquhu hatta tu'rid a'malahu 'alal kitabi wa sunnah. Kalau engkau melihat seseorang itu terbang di udara atau jalan di atas air, jangan engkau benarkan dia sampai engkau paparkan amalan dia kepada Alkitab wa sunnah. Sesuai ataukah tidak? Baik. Wa yu'rafuna bi nuril iman, dan mereka itu dikenal dengan cahaya keimanan. Ini dilihat oleh orang-orang yang firasatnya kuat, mampu membedakan ini adalah wali Allah ataukah justru ini adalah bomo yang wajahnya nampak hitam dengan pandangan mata hati, bukan semata-mata pandangan mata. Wal Quran, dan mereka dikenal dengan kedekatan mereka kepada Al-Quran. Wa bihaqaiqil imanil batinah, dan dengan hakikat-hakikat keimanan yang batinah, yang tidak di hadapan orang, tapi bagaimana kehidupan dia di rumah dia sendiri. Wa syara'il Islamid zahirah, dan dilihat bagaimana kesetiaan dia kepada syariat Islam yang zahirah, yang lahiriah. Selesai dari Al-Furqan, wallahu ta'ala a'lam.